Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dimanapun berada ada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat bersua kembali, dipertemukan kembali meskipun hanya lewat sebuah video. Di sini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya di pelajaran marketing, yaitu kita memasuki bab 3 ya, dengan judul bauran pemasaran atau marketing mix. Pada bab ini kalian diharapkan mampu menerapkan strategi bauran pemasaran dalam kegiatan usaha nanti yang akan kalian buka atau kalian rintis gitu ya. Kemudian dapat melakukan bauran pemasaran tersebut dengan baik. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk mengenal apa itu pemasaran, di sini ada pengertian bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu merupakan himpunan variabel atau unsur-unsur yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasaran. Kemudian ada menurut ahli yaitu Catur Erismiati dan Ige Bondan Suratno mengatakan bahwa bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari 4 kegiatan perusahaan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, sistem distribusi, dan kegiatan promosi. Nah, jadi pemasaran itu terdiri dari 4 unsur, ada produk, harga, distribusi, dan promosi, atau sering kita kenal dengan 4P dalam bahasa Inggris ya. 4P yaitu P yang pertama produk, P yang kedua price, P yang ketiga promotion, dan P yang keempat adalah place atau distribusi. Nah, jadi pemasaran ini bertujuan supaya perusahaan dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi bukan hanya semata-mata mengeluarkan produk saja gitu, tapi tidak sesuai dengan keinginan konsumen gitu ya. Harus sesuai dengan keinginan konsumen atau harus sesuai dengan pasar sasaran. Contoh misalkan sekarang pasar sasaran, misalkan ada ibu akan membuat usaha cimol misalkan, hal kecilnya pasar sasarannya misalkan siswa-siswi di SMK Negeri Raja Polah. Nah, harus tahu cimol yang seperti apa yang sangat disukai, harga yang cocoknya berapa gitu, kemudian pendistribusiannya seperti apakah mau lewat anak-anak dititip suruh menjual cimol tersebut ke teman-temannya atau langsung membeli ke ibu gitu. Misalkan harga yang cocoknya berapa, 2.000 kah per kantong atau 5.000 kah per kantong gitu. Kemudian produk cimolnya mau cimol apa nih, misalkan cimol berbentuk hati, cimol pedas, cimol manis, misalkan seperti itu ya. Sekarang lanjut. Kemudian ada 4 unsur, kita akan lebih mengenal lagi 4 unsur marketing mix ya. Di sini ada produk, harga, tempat, dan promosi. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang produk terlebih dahulu. Nah, di sini produk itu yang pertama ada konsep produk. Nah, konsep produk ini merupakan suatu pengertian atau pandangan konsumen terhadap produk atau terhadap suatu produk yang dibutuhkan dan diinginkannya. Nah, konsumen akan memiliki konsep atau memiliki pandangan tertentu terhadap suatu barang. Misalkan pandangan si konsumen satu
terhadap sebuah mie Aceh itu wah unik, enak gitu. Kemudian beda lagi pandangan si konsumen yang dua, gak enak, ada bau terasinya. Jadi kan berbeda-beda ya pandangan pandangan seorang terhadap produk tersebut gitu. Nah, jadi kita harus membuat konsep yang sedemikian rupa sehingga semua masyarakat suka dengan produk kita gitu ya. Nah, selanjutnya ada siklus hidup produk. Nah, siklus hidup produk ini merupakan masa hidup produk gitu ya. Setiap produk itu akan memiliki siklus perputaran terhadap kehidupannya, akan memiliki masa pada kehidupannya. Setiap produk itu memiliki dapat berkembang dan akan mengalami masa penurunan gitu. Seperti manusia gitu. Ada masa siklus hidup manusia dari pertama misalkan lahir bayi, kemudian balita, batita gitu, remaja, dewasa, kemudian tua dan meninggal. Nah, produk pun seperti itu. Ada siklusnya. Yang pertama ada tahap awal. Yang pertama yaitu masa perkenalan produk atau bisa dikenal dengan masa introduction. Nah, pada masa ini produk tersebut harus diperkenalkan oleh perusahaan atau oleh pengusaha kepada masyarakat gitu ya. Dengan cara promosi gitu kan, mengenalkan produknya kepada masyarakat. Nah, kemudian pada tahap berikutnya ada tahap pertumbuhan. Nah, di mana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perkenalan tadi gitu. Jadi masyarakat sudah mulai mengenal terhadap produk kita ya. Nah, ketika banyak masyarakat yang mengenal terhadap produk kita, maka diharapkan masyarakat tersebut akan menyenangi atau suka terhadap produk kita gitu. Dan apabila hal itu terjadi, maka produk tersebut akan berada pada tahap pertumbuhan. Jadi berkembang gitu kan ya. Dari awalnya di bawah baru perkenalan, kemudian naik, ada yang suka dari yang tadinya yang membeli hanya 2 orang, naik 3 orang, 4 orang dan selanjutnya gitu ya. Nah, ketika telah sampai pada tahap pertumbuhan, kemudian ada tahap berikutnya yaitu tahap kedewasaan atau maturity. Nah, tahap ini menunjukkan adanya masa kejenuhan. Jadi, ketika perkenalan menanjak, kemudian setelah sampai di puncak, masyarakat mulai mengalami kejenuhan gitu karena sering membeli, sudah terkenal lah produk itu ya, sudah sering membeli gitu. Jadi akan mengalami kejenuhan di mana masyarakat sudah jenuh sehingga akan menjadi sukar atau sulit untuk meningkatkan penjualan gitu kan. Yang tadinya kan kalau dari masa perkenalan tadinya beli Indomie itu satu misalkan. Oh, enak ternyata. Nah, misalkan dalam seminggu itu si ibu bisa membeli Indomie 1 kardus nih untuk keluarganya gitu kan. Terus meningkat. Nah, dan pada akhirnya dia tetap hanya membeli 1 kardus dalam setiap minggunya, tidak bertambah gitu pembeliannya. Nah, itu sudah mengalami kejenuhan. Nah, tahap selanjutnya ada tahap yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline, di mana tahap ini masyarakat sudah tidak lagi menyenangi produk tersebut sehingga penjualan akan segera turun gitu ya, turun tajam. Karena sudah jenuh, jarang membeli gitu kan. Nah, penjualan kita akan menurun gitu. Nah, hal ini akan terjadi ya pada setiap perusahaan atau setiap pengusaha. Jika pengusaha atau perusahaan tersebut tidak mampu lagi untuk mempertahankan produknya pada tahap kedewasaan gitu. Makanya contoh misalkan Indomie, kenapa dia selalu mengeluarkan produk baru, selalu mengeluarkan inovasi baru dengan tujuan apa? Yaitu untuk mempertahankan supaya tidak terjadi penurunan penjualan. Jadi masyarakat tidak merasa bosan terhadap produknya karena selalu ada produk baru nih dari Indomie, gitu. Dan terkadang ketika kita membeli produk baru, terkadang kita kangen nih ingin membeli produk yang lama gitu, seperti Indomie ayam bawang. Tetap kan kalau Indomie ayam bawang itu selalu ada selalu dikangenin gitu. Begitupun produk-produk yang lain gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis produk. Nah, jenis-jenis produk
Kenapa agar dapat memasarkan produk dengan baik, maka kita harus mengetahui gitu produk itu termasuk ke dalam jenis yang mana nih, jenis produk apa nih gitu. Karena masing-masing jenis produk akan memerlukan penanganan yang berbeda dalam pemasarannya gitu ya, dalam cara memproduksinya gitu ya. Lanjut. Nah, di sini kita kembali ke jenis-jenis produk ya. Nah, jenis-jenis produk ini dibagi menjadi beberapa golongan. Di sini ada menjadi 2 golongan. Nah, yang pertama ada penggolongan jenis produk menurut tujuan pemakaiannya ya, berdasarkan tujuan pemakaiannya. Nah, tujuan pemakaian ya. Di sini tujuan pemakaiannya yang pertama ada barang konsumsi. Tahulah ya kalian apa itu barang konsumsi, yaitu barang yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi, dimakan, dipakai gitu ya. Nah, barang ini dikonsumsi sendiri dan tidak digunakan untuk proses produksi gitu ya. Nah, barang konsumsi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada barang convenient, yaitu barang yang mudah dipakai dan dapat di sembarang tempat kita mendapatkannya pada setiap waktu pula. Contohnya makanan, beras, dimanapun kita akan mendapatkannya ya, di warung dimanapun gitu, mau warung kecil mau warung besar gitu kan. Kemudian yang kedua ada barang shopping, yaitu barang yang harus dibeli dengan mencari terlebih dahulu dan di dalam pembeliannya harus dipertimbangkan secara matang. Contohnya ketika kita membeli baju, misalnya harus mencari dulu di toko baju gitu, pergi dulu ke pasar. Nah, ketika kita membeli kan kita juga harus mempertimbangkan mana sih yang cocok untuk kita gitu kan, mana yang tidak cocok, kemudian uangnya cukup tidak. Kemudian ada barang spesial, yaitu barang yang punya ciri khas unik gitu dan hanya dapat dibeli di tempat tertentu saja. Nah, untuk memperolehnya pun kita harus mengeluarkan pengorbanan yang sangat besar. Contohnya misalkan berlian, atau misalkan barang-barang yang klasik atau unik, kayak motor Vespa yang sudah yang antik ya, barang-barang antik gitu kan. Nah, untuk mendapatkannya kan sulit ya. Kemudian kita butuh pengorbanan tenaga, harta, apalagi kalau berlian kan mahal. Kita butuh mengeluarkan uang yang banyak gitu. Kemudian ada barang industri. Nah, ya barang industri ini barang yang dibeli untuk menghasilkan barang lain atau untuk menyelenggarakan suatu usaha. Contohnya nih, ibu memiliki usaha kayu. Nah, otomatis ibu harus mencari bahan bakunya. Ya, ibu itu mempunyai perusahaan lemari. Nah, ibu harus mencari bahan bakunya, yaitu kayu, dibeli dari yang lain untuk kita olah atau kita. Nah, itu merupakan kayu ini adalah merupakan barang industri. Kemudian yang kedua ada penggolongan menurut tingkat konsumsi. Nah, menurut tingkat konsumsi, di sini ada barang tahan lama, barang tidak tahan lama, dan ada jasa. Nah, barang tahan lama yaitu barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu lama. Contohnya kursi, meja, kasur. Nah, itu kan barang tahan lama. Baju juga bisa dikatakan ya, tapi ada penyusutannya gitu, tidak terlalu lama. Nah, kemudian ada barang tidak tahan lama. Nah, barang tidak tahan lama ini yaitu barang konkret yang hanya habis dikonsumsi setelah digunakan sekali atau beberapa kali. Contohnya pasta gigi, sabun mandi, pensil. Nah, itu barang tidak tahan lama. Pensil ketika kita gunakan cepat habis, atau pulpen gitu ya.
Itu barang tahan lama dan barang tidak tahan lama ini merupakan barang konkret. Konkret itu nyata, kelihatan oleh kita, ada buktinya gitu ya, bisa dipegang. Kemudian ada jasa. Nah, kalau jasa ini yaitu barang yang tidak kita lihat tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, kegiatan yang dapat diidentifikasi bersifat tidak teraba, tidak direncanakan untuk pemenuhan kepuasannya. Contohnya salon. Kemudian steam motor. Nah, itu merupakan produk jasa. Lanjut. Nah, tadi nih ya siklus hidup produk sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini ada tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, tahap penurunan. Selanjutnya jenis-jenis produk. Nah, di sini ada pengelompokan menurut tujuannya, ada barang konsumsi, barang companion tadi, barang shopping, barang spesial, dan barang industri. Kemudian pengelompokan menurut tingkat konsumsi dan konkret tidaknya suatu barang. Ada barang tahan lama, barang tidak tahan lama, dan jasa. Baik, selanjutnya. Nah, sudah sampai di akhir. Selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Di bab 3 ini Ibu cukupkan sampai sekian dulu ya. Tentunya ada lagi materi selanjutnya di bab 3 ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya yang Ibu sudah share di Google Classroom. Mudah-mudahan menambah ilmu buat kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.